Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal kita tentang materi titik stasioner dan kemonotonan fungsi trigonometri. Oke, kita langsung lihat saja materinya. Oke, untuk nomor 1, tentukan koordinat titik stasioner fx sama dengan 2 sin x ditambah sin 2x untuk x-nya di antara 0 sampai 2 pi. Oke, penyelesaiannya. Nah, karena ini diminta koordinat titik stasioner, maka langkah pertama kita harus menentukan turunan pertamanya dulu ya. Berarti ini f absen x-nya itu sama dengan 2 cos x ditambah 2 cos 2x ya. Kita gunakan sifat turunan ya. 2 sin x ini kalau kita turunkan jadi 2 cos x ditambah sin 2x ini sebenarnya kita bisa pakai aturan rantai. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 2 cos 2x seperti itu. Nah, koordinat titik stasioner. Titik stasioner itu berarti f absen x-nya sama dengan 0. Nah, berarti 2 cos 2x, 2 cos x ditambah 2 cos 2x sama dengan 0. Itu. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi 2. Nah, akan jadi cos x ditambah cos 2x sama dengan 0. Nah, sampai di sini sebenarnya kalian bisa gunakan beberapa rumus trigonometri maupun identitas trigonometri. Nah, misalkan kita bisa gunakan rumus sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, jadi cos 2x ini akan diubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Ya, jadi ini cos x ditambah 2 cos kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita susun dulu dari pangkat tertinggi ke yang terendah. Jadi 2 cos kuadrat x ditambah cos x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini akan jadi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sebenarnya kalian bisa misalkan dulu ya. Jadi misalkan cos x-nya itu sama dengan A, maka ini akan jadi 2A kuadrat ditambah A dikurangi 1 sama dengan 0. Jelas ya? Ini kan cos x-nya adalah A. Jadi cos kuadrat berarti itu kan maksudnya cos x dikali cos x. Berarti A dikali A, jadi 2A kuadrat. Seperti itu ya, ditambah A dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya kalian faktorkan atau cari nilai A-nya langsung boleh, silakan. Nah, misalkan saya gunakan faktorisasi ya untuk mencari nilai A-nya, maka langkahnya untuk faktorisasi karena koefisien kuadratnya ini bukan 1, yaitu 2, maka langkahnya seperti ini. Di 1 per 2, nah kita buat tanda kurung seperti ini. Oke, karena ini 2A, maka saya tulis ini 2A, 2A, kayak gitu. Lalu kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. 1 itu dari mana? Lihat dari koefisien A-nya atau koefisien variabel yang berpangkat 1. Ya. Oke, kalau dikali hasilnya negatif 2. Negatif 2 dari mana? Nah, ini 2 koefisien kuadratnya dikalikan dengan konstanta. 2 dikali min 1. Seperti itu. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 1, kalau dikali hasilnya negatif 2. Nah, itu adalah 2 dan negatif 1. Betul ya? Nah, lalu 2 sama negatif 1 ini kita letakkan di sini, berarti plus 2. Nah, ini negatif 1, seperti itu. Nah, coba lihat di sini setengah kali 2A tambah 2 bisa ya? Sehingga akan menjadi bentuk yang lebih sederhana, akan jadi A tambah 1 dikali 2A kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, ini akan jadi cos X ditambah 1 dikali 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Jelas ya? Karena cos X-nya itu tadi adalah A. Gitu ya. Oke, kita dapatkan dua kemungkinan, yaitu cos X ditambah 1 sama dengan 0, atau 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Atau ini akan sama dengan cos X sama dengan min 1, atau cos X-nya sama dengan 1 per 2. Seperti itu. Nah, jadi kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Jadi kita coba dulu cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah, berarti ini cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60. Kita selesaikan dengan persamaan trigonometri untuk yang kosinusnya. Berarti X yang pertama itu adalah 60 derajat alfa ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 60. Masih memenuhi. Kalau K sama dengan 1, X-nya adalah 420. Ya, jadi ini 1 dikali 360 tambah 60 gitu ya. Akan jadi 420. Nah, ini tidak memenuhi karena X-nya hanya sampai di 360 derajat ya. Oke.
Nah, untuk X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 untuk penyelesaian keduanya. Berarti negatif 60 derajat ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, X-nya negatif 60. Kalau K sama dengan 1, X-nya 300. Nah, ini negatif 60 tidak memenuhi ya. Nah, karena X-nya lebih dari 0. Nah, ini X-nya kan berarti kurang dari 0 ya. Nah, X-nya untuk K sama dengan 1 didapatkan 300 derajat, berarti memenuhi. Kalau K sama dengan 2, nah ini pasti tidak memenuhi. Oke, kita selesai mencari cos X sama dengan setengah. Jadi kita cari cos X sama dengan min 1. X-nya berapa? Nah, ini adalah cos 180. Nah, ini udah pasti X-nya 180. Tidak ada X yang lain di antara 0 sampai 360 derajat itu yang hasilnya min 1. Gitu ya. Hanya ada X sama dengan 180 derajat ya. Oke, jadi X-nya adalah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Seperti itu. Nah, ini adalah absis dari titik stasioner. Nah, belum jadi titik ya, sebuah titik. Titik itu pasangan dari X, Y. Nah, maka kita harus cari Y-nya atau nilai Fx-nya. Nah, oke. Jadi, kalau Fx-nya itu apa? F60 derajat ya. X-nya 60 derajat berarti F60 kita masukkan ke Fx ya. Ingat ya, bukan ke turunannya. Jadi sama dengan 2 sin 60 derajat ditambah sin 2 kali 60 derajat. Nah, sin 60 kita tahu ya, itu adalah setengah akar 3. Ini 2 dikali 60 adalah 120. Sin 120 itu kan berarti di kuadran ke-2. Maka kita bisa gunakan sudut berelasi. Nah, itu hasilnya adalah setengah akar 3 ya, bukan negatif setengah akar 3. Ingat, sin itu bernilai positif di kuadran pertama dan di kuadran ke-2. Seperti itu. Maka ini akan jadi 2 per 2 akar 3 ditambah setengah akar 3. Maka sama dengan 3 per 2 akar 3. Kita peroleh titik stasionernya nanti pastilah 60 derajat dan 3 per 2 60 derajat, 3 per 2 akar 3 gitu. Nah, kalau X-nya sama dengan 180, berarti F 180 sama dengan 2 sin 180 ditambah sin 2 kali 180 derajat. Nah, sin 180 itu adalah 0. Berarti 0 kali 2 ditambah 2 kali 180, 360. Sin 360 itu adalah 0. Maka ini 2 dikali 0 tambah 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau X sama dengan 300, maka F 300 sama dengan 2 sin 300 ditambah sin 2 kali 300. Jadi sin 300 itu, nah ini saya jelaskan pakai sudut berelasi ya. Jadi 360 dikurangi 60 ditambah ini 2 dikali 300, 600. Berarti sudut lebih dari satu putaran penuh. 360 ditambah 240. Nah, sin 360 dikurangi 60 akan jadi negatif sin 60. Karena ini letaknya di kuadran keempat. Maka hasilnya pasti negatif. Negatif sin 60. Ditambah nah ini sudut lebih dari satu putaran penuh, tinggal ambil aja, berarti sin 240 gitu ya. Berarti sama dengan negatif ini 2 dikali negatif 2 sin 60 ditambah 240 berarti 180 tambah 60. Ya, sama dengan negatif 2 sin 60 ditambah sin 180 tambah 60 itu di kuadran ke-3. Maka nilainya negatif, negatif sin 60. Nah, berarti sama dengan negatif 2 sin 60 dikurangi sin 60. Sama dengan negatif 2 dikali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3. Nah, akan jadi negatif 2 per 2 akar 3 dikurangi setengah akar 3. Atau negatif 3 per 2 akar 3. Nah, berarti titik stasionernya 60 derajat, 3 per 2 akar 3. Lalu 180 derajat, 0. Dan 300 derajat, negatif 3 per 2 akar 3. Nah, itu untuk penyelesaian soal pertama. Titik stasioner ya, diingat. Jadi, turunannya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan interval naik dan interval turun dari fx sama dengan cos 3x ditambah v per 6 pada x-nya di antara 0 sampai v. Ya, berarti 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya. Nah, untuk interval naik dan interval turun, maka tetap langkah pertamanya kita harus cari dulu turunannya. Berarti f absen x-nya sama dengan negatif 3 sin 3x tambah v per 6. Jelas ya? Nah, ini pakai aturan rantai. Maka kita dapatkan negatif 3 sin 3x tambah v per 6. Misalkan kita cari dulu interval naik, ya, berarti f absen x-nya lebih dari 0. Ya, berarti negatif 3 sin 3x tambah v per 6 lebih dari 0. Nah, ini kita bagi negatif 3. Sehingga kita dapatkan sin 3x tambah v per 6 kurang dari 0. Ingat,
Jadi kalau tanda pertidaksamaan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif itu akan jadi berubah ya. Kalau lebih dari akan jadi kurang dari, seperti itu ya. Atau singkatnya seperti ini. Ini pindahkan aja negatif 3 sin 3x tambah pi per 6 pindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi positif kan. Maka jadi 3 sin 3x tambah pi per 6 kurang dari 0, ya enggak? Nah, itu nanti kita bagi 3, maka akan menghasilkan sin 3x tambah pi per 6 kurang dari 0, seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan masih ingat caranya? Kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 berarti sin 3x tambah pi per 6 sama dengan 0. Berarti sin berapa yang 0? Adalah sin 0 derajat, seperti itu. Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri untuk sinus. Berarti 3x tambah pi per 6 sama dengan alfa, alfanya 0 ya, tambah k kali 360. Kita pindahkan ini atau kita sederhanakan dulu ya pi per 6 jadi dalam bentuk derajat. Jadi 3x tambah 30 derajat sama dengan 0 derajat tambah k kali 360. Nah, kita pindahkan 30 derajatnya ke sebelah kanan. 3x sama dengan 0 derajat dikurangi 30 derajat tambah k kali 360. Nah, 3x sama dengan negatif 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Nah, kita bagi 3 semuanya. Jadi x sama dengan negatif 10 derajat ditambah k kali 120. Nah, kalau k-nya 0, x-nya negatif 10, tidak memenuhi ya. Kalau k sama dengan 1, x-nya adalah 110, memenuhi ya. Kalau k-nya sama dengan 2, nah ini udah jadi 240, dikurangi 10 jadi 230, tidak memenuhi. Nah, berarti stop sampai di k sama dengan 1. Kita lanjut ke penyelesaian keduanya untuk yang sin. Berarti 3x tambah pi per 6 sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya. Berarti dikurangi 0 derajat tambah k kali 360. 3x tambah 30 derajat sama dengan 180 derajat tambah k kali 360. Kita pindahkan 30 derajatnya. 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 30 tambah k kali 360. Jadi 3x sama dengan 150 tambah k kali 360 derajat. Kita bagi 3, jadi x sama dengan 50 derajat tambah k kali 120. Kalau k-nya 0, berarti x-nya 50. Kalau k sama dengan 1, x-nya adalah 170. Kalau k sama dengan 2, nah itu sudah melebihi ya. Nah, lebih dari 180 derajat. Maka cukup 50 dan 170. Nah, jadi kita dapatkan pembuat nolnya itu adalah 50, 110, dan 170. Selanjutnya, kalau sudah dapat pembuat nol, kita cari garis bilangan ya. Oke, garis bilangnya kita buat seperti ini. Masukkan pembuat nolnya, berarti 50 derajat, 110, dan 170. Kayak gitu. Jangan lupa masukkan pembatasnya, yaitu 0 derajat ya berarti ya. Ini kan 0 radian. Kita jadikan dalam derajat, berarti 0 derajat. Karena ini ada tanda sama dengannya, maka ini kita bulat hitam seperti ini. Nah, ini sampai 180. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita gunakan titik uji ya. Misalkan titik ujinya adalah X sama dengan 30 derajat. X sama dengan 30 derajat, ini kita masukkan titik ujinya ke sini ya. Sin 3X ditambah pi per 6 ya. Jangan masukkan ke fx-nya. Karena yang mau kita uji adalah sin 3X tambah pi per 6. Nilai X berapa yang kurang dari 0 nantinya. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi kita masukkan sin 3X tambah pi per 6. Nah, maka ini sama dengan sin 3 kali 30 derajat ditambah 30 ya gitu ya. Sama dengan sin 90 tambah 30. Nah, ini kalau kita pakai nilai sudut berelasi, ini sama dengan cos 30 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 itu positif. Maka di antara 0 derajat sampai 50, karena 30 ini kan letaknya di sini ya, maka hasilnya pasti positif semua. Selanjutnya di antara 50 sampai 110 pasti negatif. Selalu selang-seling seperti itu, ya. Oke. Nanti kalian bisa buktikan sendiri apakah benar di antara 50 sampai 110 itu adalah negatif. Nah, karena ini kurang dari 0, nah perhatikan. Jadi interval naik kan f absen x-nya lebih dari 0. Setelah disederhanakan, ternyata sin 3x tambah pi per 6 kurang dari 0 untuk interval naiknya. Seperti itu. Perhatikan di sini. Nah, karena kurang dari 0 berarti kan negatif. Jadi kita pilih daerah yang negatif ini ya. Nah, berarti di antara 50 dan 110 dan 170 sampai 180. Jadi fx itu naik pada interval 50 sampai 110 derajat dan 170 sampai 180 derajat. Perhatikan tanda pertidaksamaannya ya. Oke, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Nah,
Kalau interval turun, ini sama aja ya. Jadi f absen x-nya kurang dari 0, berarti min 3 sin 3x tambah phi per 6-nya kurang dari 0. Maka kalau disederhanakan bagi negatif 3, maka ini sama dengan sin 3x tambah phi per 6 lebih dari 0. Nah, kita dapatkan pembuat nolnya pasti sama ya, seperti sebelumnya. Nah, kita dapatkan X-nya adalah 50, 110, dan 170. Garis bilangan juga pasti sama, ya. Jadi positif di antara 0 sampai 50, negatif 50 sampai 110, dan 110 sampai 170 itu positif lagi, dan 170 sampai 180 itu negatif. Kayak itu. Karena dimintanya lebih dari 0, ya. Ya. Ingat ya tadi ya. Interval turun f absen X-nya kurang dari 0. Tapi setelah disederhanakan, interval turun itu berarti untuk sin 3x tambah phi per 6 lebih dari 0, kayak gitu. Maka kita ambil daerah yang positif, seperti itu. Ya. Nah, berarti interval turunnya di antara 0 sampai 50 dan 110 sampai 170 derajat, kayak gitu. Nah, itu pembahasan tentang latihan soal, titik stasioner, dan kemonotonan fungsi. Harap diperhatikan cara penyelesaian pertidaksamaan ya. Perhatikan titik stasioner berarti turunan pertama sama dengan 0, interval naik itu lebih dari 0, interval turun kurang dari 0, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.